artinya apa. Yang kedua, kalau saya amalkan saya mendapatkan keutamaan apa. Ya, kecuali kalau amalan itu ada di kita, ada refleksinya dulu. Tapi kalau amalan itu inisiatif dari seorang ulama, ya dia sendiri yang paling tahu apa fadilahnya dan amalan. Nah, ada pertanyaan yang lain? Mari. Kan tadi saya jelaskan, sholat sunnah wudhu itu bisa diikut sertakan dalam sholat sunnah yang lain. Contoh masuk masjid, saya niat sholat di masjid sekaligus sholat sunnah wudhu. Niatnya gimana? Niat itu yang paling penting adalah ketika takbiratul ihram, rentet jero niat, fokus konsen pikiran. Saya sekarang mau sholat apa? Adapun sebelum takbir usolli sunnatal wudhu wa tahiyatil masjid rakaatain lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tidak mempengaruhi keabsahannya sholat. Yang mempengaruhi keabsahannya sholat ketika jenengan takbiratul ihram, jenengan fokus. Ini mau apa? Oh, sholat tahiyat masjid sekaligus sholat sunnah wudhu sah. Itu yang paling penting sudah. Itu yang paling penting. Sebagaimana pernah saya bahas di sini. Jadi jangan bingung sama usolinya yang sebelum sholat, sebelum takbir, tapi fokuslah kita ketika takbiratul ihram oleh Allah sampai akbar ini mau ngerjain sholat apa. Jangan sampai usolli dia ucapkan sebelum takbir, ketika takbir blank. Pikiran sandal, pikiran pakai sepeda motor, pikiran tubuh, pikiran tekam, pikiran tetap tidak sah. Kenapa? Karena sebelum takbir sunnah, ketika takbir wajib. Nah yang wajib kok malah blank, nggak fokus, nggak konsen, ini bisa nggak sah. Jadi yang paling penting adalah ketika jenengan masuk masjid setelah sholat sunnah wudhu dengan dia Allah. Ketika jenengan takbiratul ihram, niat saya dalam hati saya niat sholat sunnah wudhu dan tahiyatul masjid karena Allah Taala. Jadi cukup enteng urusan niatnya enteng. Begitu. Monggo ada yang lain mungkin. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bacaan setelah wudhu tadi. Misalnya kita wudhu di dalam kamar mandi gitu ya, dan kita disunahkan setelah wudhu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah itu bacanya waktu pas di kamar mandi atau di luar kamar mandi. Dan yang kedua itu kan sunahnya membaca surat Inna anzalnahu. Terus habis itu ada sunah lagi membaca ayat kursi itu digabung setelah Inna anzalnahu atau gimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacanya di luar kamar mandi, jelas ya. Kalau dibaca di tempat wudhu, kan ada tempat wudhu tapi bukan kamar mandi. Di mana? Gak apa-apa. Dibaca di tempat wudhu gak apa-apa. Tapi kalau dibaca dalam kamar mandi nggak boleh. Nah terus gimana? Dia keluar di kamar mandi, udah baca. Gak ada masalah. Dan membaca ayat kursinya digabung dengan Inna anzalnahu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ta'ala min tawabin wa ta'ala min tatahirin wa ta'ala min tasawwurin inna anzalna 3 kali ayat kursi sekali langsung digabung.